Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 481 Jordan harus minta maaf. Awalnya Jordan punya kesan pertama yang baik terhadap Fanny. Dia cantik, anggun, dan murah hati. Namun, sebagai teman sekolah dan sahabatnya, Fanny seharusnya tidak mengejek Lauren seperti itu. Istriku pasti sangat malu sekarang. Aku harus membalaskan dendamnya. Jordan mengepalkan tangannya. Ia telah berjanji untuk menghormati Lauren. Bagaimana mungkin ia membiarkan teman-teman sekolahnya mengejeknya seperti ini? Jadi Jordan berkata kepada mereka bertiga, pelayan di sini mungkin masih baru atau mungkin manajemen tidak memberitahu mereka siapa bos sebenarnya. Aku sudah meminta orang yang bertanggung jawab di bar ini untuk datang. Dia pasti akan segera datang. Aku akan segera memberi kalian penjelasan. Fanny bingung. Apa? Kamu menelepon orang yang bertanggung jawab? Maksudmu kamu menelepon bos Churchill Bar untuk datang? Sebenarnya, Jordan tidak menggunakan kata bos karena bos sebenarnya dari bar tersebut adalah Jordan dan Lauren. Namun, karena mereka hanya merujuk pada bar ini saja, Jordan tidak mau basa-basi. Lagi pula, Jordan dan Lauren adalah bos dari seluruh perusahaan. Manajernya bisa dianggap sebagai bos bar ini. Jordan menjawab, ya. Huf. Zara dan Beatrice tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Haha, kamu masih berpura-pura. Jordan, tahukah kamu siapa bos bar ini? Fanny pun tak kuasa menahan tawa. Oh, ini benar-benar kebetulan. Apa yang harus kulakukan, Lauren? Kalau situasinya lain, aku akan menuruti kemauan suamimu dan menyetujui apapun yang dikatakannya. Kalau dia bilang dia bos di sini, aku akan menurutinya dan tidak akan mengungkapnya. Tapi bos bar ini adalah suamiku. Menurutmu, bagaimana aku harus bersikap? Wajah Lauren menegang karena dia merasa sangat malu. Fanny mengaku bahwa dia tidak ingin mengungkap Jordan dan mempermalukan pasangan itu. Namun, kata-katanya membuat situasi semakin memalukan bagi Jordan dan Lauren. Pada akhirnya, Lauren adalah seorang wanita dengan rasa bangga yang tinggi. Teman sekolahnya harus ikut-ikutan untuk memuaskan kesombongan suaminya. Bagaimana dia masih bisa menghadapi teman-temannya setelah ini? Jordan juga terkejut. Suamimu bosnya? Fanny tersenyum. Benar sekali. Aku benar-benar minta maaf. Sungguh kebetulan. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan memilih bar lain. Dengan begitu, kita bisa ikut-ikutan dengan aksi sok pentingmu, haha. Jordan mengerutkan kening mendengar kata-kata tindakan sok penting. Jordan tidak asing dengan kata-kata kasar. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari mulut Fanny, kedengarannya sangat menyebalkan. Maksudmu aku berbohong padamu? Biar ku beritahu, kalau suamimu benar-benar orang yang bertanggung jawab di tempat ini, dia akan datang ke bar ini sekarang juga meskipun harus merangkak. Jordan benar-benar marah sekarang. Pada saat itu, seorang pria muda yang tampan dengan gaya rambut seperti Beckham mendorong pintu bar dan masuk. Wajah Fanny membeku. Suamiku, suamiku. Zara dan Beatrice juga mengenal suami Fanny dan terkejut melihatnya. Dia benar-benar ada di sini. Orang yang baru saja memasuki bar itu memang suami Fanny yang kaya, Michael McDonald. Jordan mendengus dan mulai minum. Hehe, kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ekspresi muram Lauren akhirnya berubah ketika senyuman mengembang di wajahnya. Apakah ia akhirnya tidak harus menanggung ejekan teman-temannya? Apakah ia akhirnya bisa menjadi ratu bar Inggris? Ratu yang membuat semua orang iri. Setelah Michael masuk, dia mencium istrinya, Fanny, sebelum mengambil inisiatif untuk menyapa Zara, Beatrice, dan Lauren. Kalian pasti teman kuliah istriku. Perkenalkan namaku Michael McDonald. Michael terkejut saat melihat Lauren. Wah, Lauren, aku pernah lihat fotomu di ponsel istriku sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan lebih cantik di dunia nyata. Aku punya teman baik yang sangat terobsesi padamu. Dia pikir kamu wanita tercantik di AS. Lauren mengucapkan terima kasih dengan sopan. Terima kasih atas pujianmu. Michael memperhatikan Jordan. Ia bertanya, ini, Lauren langsung memperkenalkannya, oh, dia suamiku, Jordan. Halo, Jordan. Selamat datang di Inggris. Michael menjabat tangan Jordan dengan sopan. Jordan berjabat tangan dengannya dan bertanya, apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini? Michael terkekeh. Ya, bar ini milikku. Jordan sangat tidak senang. Bar itu milik keluarga Stelle. Mereka memberikannya kepada Lauren dan sekarang menjadi miliknya. Apa maksudnya saat mengatakan bahwa bar itu miliknya? Jordan berkata, Michael, aku harap semua orang yang bekerja di bar ini tahu siapa bosnya. Kau belum melakukan pekerjaanmu dengan baik. Namun, karena kau adalah suami teman sekolah istriku, aku akan memberimu kesempatan lagi. Fanny sangat marah hingga membanting meja. Lauren, dengarkan sikap suamimu terhadap suamiku. Dia bertingkah seperti bos yang sedang menceramahi bawahannya.
Apa haknya berbicara seperti itu kepada suamiku? Aku ingin suamimu segera meminta maaf kepadanya. Jordan berkata, tapi saya sebenarnya bosnya. Dia hanya orang yang bertanggung jawab di sini. Lauren dan saya adalah bos bar ini. Apa salahnya saya berbicara seperti itu? Gara-gara kelalaian Michael, Lauren jadi nangis. Kalau bukan karena cowok ini suami Fanny dan ada hubungannya sama Lauren, Jordan pasti udah pecat dia. Michael angkat bicara. Hei, kawan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau pikir kau siapa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jordan juga terkejut. Jika Michael benar-benar orang yang bertanggung jawab di sini, mustahil dia tidak tahu siapa Jordan. Jordan bertanya, bukankah Dragon memintamu untuk datang? Bukankah dia sudah memberitahumu? Michael menjawab, siapa sih Dragon? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Jordan tidak dapat menahan diri untuk meragukan identitas Michael. Apakah kamu benar-benar orang yang bertanggung jawab di sini? Dragon sudah memberitahu orang yang bertanggung jawab dan dia memberitahu Jordan bahwa dia akan segera datang. Jika Michael tidak tahu siapa Dragon, dia bukanlah orang yang bertanggung jawab. Fanny tidak tahan lagi. Jordan. Suamiku adalah seorang pria terhormat dari Inggris, itulah sebabnya dia bersikap sopan dan toleran terhadapmu. Namun, kamu terus meragukan identitasnya dan berbicara kepadanya dengan kasar. Lauren, aku tidak bisa menerima bahwa seseorang bersikap tidak hormat kepada suamiku. Di sini, di wilayah kita. Saya menuntut agar suamimu segera meminta maaf kepada Michael. Zara menimpali. Saya mendukung Fanny. Jordan keterlaluan sekali. Dia telah mencoreng nama baik orang-orang dari negara kita, tetapi dia masih berpura-pura dan menolak mengakui penipuannya, bahkan ketika berhadapan dengan kenyataan. Beraninya dia menghina bos yang sebenarnya. Ini keterlaluan. Beatrice juga angkat bicara. Fanny dan suaminya mentraktir kami 4 botol anggur senilai beberapa ribu pound sterling. Kamu telah berjanji untuk mengurus semuanya, tetapi pada akhirnya, Fanny lah yang menyelesaikan semuanya. Jordan, kamu harus minta maaf pada suami Fanny.